Oke, baik. Selamat malam. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara pada grup politik pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, malam Minggu yang berbahagia ini, saya Vicky Nahak hadir dari sudut kota Belu ini. Hanya ingin berbicara tema live saya pada malam hari ini adalah tema live saya pada malam hari ini, saya berbicara tentang jaring pengaman sosial. Seperti biasa sebelum saya mulai live saya pada malam hari, izinkan saya untuk membakar sebatang rokok agar menemani saya dalam live saya pada malam, dalam hal berbicara. Situasinya malam, banyak nyamuk. Oleh karena itu saya membakar rokok agar asapnya itu mampu mengusir nyamuk yang ada di sekitar saya ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berapa waktu yang lalu sidang terjadi perdebatan yang sengit di gedung yang terhormat, Lembaga Perwakilan Rakyat, terkait dengan bantuan kepada masyarakat yang orang sebut bilang jaring pengaman sosial. Yang saya dengar kali lalu itu adalah 300.000 bagi masyarakat. Tapi sangat saya sesalkan sebagai masyarakat. Terjadi perdebatan. Ternyata ada wacana daripada pemerintah. Pemerintah memotong lagi menjadi 150.000. Entah apa yang ada dalam pemikiran pemerintah daerah Kabupaten Belu saat ini. Kalau kita merujuk kepada PMK 17, itu jelas di situ. Refocusing uang itu untuk apa? Salah satu poin berdasarkan saya baca dengan PMK 17, itu adalah salah satu situ adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Selain tenaga kesehatan adalah pemulihan ekonomi. Tapi hari ini kok kenapa di kabupaten perbatasan ini, ketika situasi COVID yang masih melanda daerah negara kita ini, khususnya kita yang ada di Kabupaten Belu ini, masyarakat hidup yang sudah susah payah karena mau bergerak COVID. Tapi kenapa yang semulanya mereka terima 300, kok kenapa hari ini ada bahasa harus pemerintah harus potong lagi, harus terima 150.000. Terus tujuan dari refocusing tersendiri itu tuh apa? Akibat daripada COVID-19 ini masyarakat yang menjadi korban. Masyarakat yang semulanya ekonominya sudah mau menjadi baik, dia menjadi setengah mati karena batasan orang untuk berupaya karena masalah COVID-19 ini yang masih melanda daerah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu siapa yang berpihak kepada kepentingan masyarakat pada hari ini. Tapi saya seorang Vicky Nahak ini menyampaikan, hanya mewakili masyarakat Kabupaten Belu. Tidak ada tendensi politik dari saya secara pribadi. Karena saya berdiri ini hanya untuk kepentingan masyarakat. Apabila ada orang-orang, ada oknum-oknum yang mengatakan karena saya sakit hati dan segala macam, biarkanlah Tuhan yang membalas semua mereka, perkataan mereka. Bagi saya tahu diri saya. Kalah saya katakan kalah, saya kalah. Saya mengakui bahwa saya kalah dalam berpolitik. Tapi hal yang menurut saya itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Hari itu saya akan berdiri dan saya berbicara. Saya Vicky Nahak ini tahu diri. Tidak usah bicara bilang saya ini kalah, tapi tidak bisa move on dan segala macam. Silakan Anda beropini, itu adalah pilihan Anda. Tapi hari ini saya tahu saya pun batasan. Saya tahu mana keluarga saya, mana yang harus saya hormati dan saya hargai. Saya hargai sampai hari ini. Silakan orang
beropini begini-begini, itu silakan, itu pribadi orang. Tapi saya tetap dengan gaya saya seperti begini. Tapi hari ini saya berbicara tentang jaring pengaman sosial. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Belu. 6.577 penerima manfaat. Kalau 6.577 penerima manfaat ini, yang semulanya mereka terima 300.000, terus pemerintah hari ini memotong, memangkas, dan menjadi 150.000. Terus pertanyaan saya, apakah masyarakat itu tidak akan tambah susah dalam situasi seperti begini? 6.577 yang menerima. Tapi orang 6.500 pasti otomatis punya keluarga. Di dalam keluarga itu kalau misalnya mereka ada sekitar 3-4 orang, kira-kira sudah berapa orang yang dirugikan dalam hal ini? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemangku kekuasaan di kabupaten ini, sedikitlah punya nurani, sedikitlah punya kepedulian melihat situasi ini. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak harus diprioritaskan. Sebagai masyarakat, sebagai elemen masyarakat yang tersisi, saya menyampaikan suara ini. Saya mewakili 6.577 penerima manfaat, yang orang sebut JPS, jaring pengaman sosial. Mereka tidak mungkin mengadu. Mungkin mereka hanya berdoa di dalam rumah mereka. Mereka mungkin berdoa, apalagi ini bulan Maria, mungkin mereka berdoa meminta supaya pemerintahan saat ini dibukakan pintu hati dan lebih memperdulikan kepentingan masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita berpatokan kepada PMK 17 terkait dengan refocusing ini, ada satu perintah undang-undang saat ini tentang refocusing, pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial itu diperuntukkan, refocusing diperuntukkan untuk masyarakat. Tapi hari ini saya dengar dipotong. Tapi sekali lagi saya di sini harus berterima kasih. Saya harus berterima kasih kepada Partai Demokrat, fraksi Demokrat. Di dalam fraksi Demokrat juga ada Partai Hanura di situ, yang berdiri tegak garis depan untuk memperjuangkan dan bersuara menolak supaya jangan dipotong haknya masyarakat. Yang 300 ya 300, jangan dipotong lagi. Saya hanya mau mengundang kepada semua elemen masyarakat, kepada elit-elit politik yang setiap hari bermanuver, yang berbicara di dalam ruang publik, grup politik ini. Adakah tidak kalian berbicara untuk kepentingan masyarakat? Adakah tidak kalian untuk mengontrol hari ini yang terjadi dengan pemotongan yang semula 300 menjadi 150 dan korbannya adalah 6.577. Ini bukan lagi badai. Bagi saya secara pribadi ini bukan badai. Ini adalah tsunami besar yang menghantam 6.577. Di dalam kesedihan, di dalam air mata yang mengalir. Situasi saat ini yang mencekam, yang dilanda badai gelombang COVID-19 yang melanda daerah ini. Masyarakat hidup dalam kesusahan. Oleh karena itu masyarakat memilih pemimpin-pemimpin, baik itu di daerah, kabupaten, provinsi, maupun pusat, agar mereka merasa iba dan belas kasihan terhadap nasib penderitaan masyarakat yang hidup di era yang dilanda badai COVID saat ini. Apabila pemangku kekuasaan yang ada di daerah ini, di batas negara ini, daerah yang kita cintai, daerah yang selalu bersahabat dengan siapapun ini,
Masih adakah setitik kepedulian? Masih adakah nurani yang tersisa dari lubuk hati yang paling dalam? Lebih mempedulikan terhadap nasib mereka. Rp150.000 ini masyarakat bisa buat apa dalam sebulan? Di era hidup yang serba canggih begini, satu orang saja menikmati 150.000 dalam satu bulan itu sudah luar biasa manajemennya. Apalagi kalau misalnya satu orang yang terima, tapi dalam rumah itu kalau dia ada sekitar 4-5 orang, bisa apa dalam sebulan 150.000 itu? Ini adalah menjadi catatan kritis dan pertanyaan kritis dari kami masyarakat pinggiran ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih kepada pemangku kekuasaan di daerah perbatasan ini, saya meminta nurani, kepedulian, rasa iba terhadap penderitaan masyarakat Kabupaten Belu saat ini. Kalau memang ada permasalahan, tapi tolonglah haknya masyarakat itu janganlah dipotong. Karena situasi saat ini masyarakat lagi susah. Susah dan susah. Apakah kita mau angka kemiskinan ini bertambah? Saya Vicky Nahak ini tidak punya kepentingan apapun. Saya berbicara ini tidak ada tekanan politik dari siapapun. Dan tidak ada satu orang pun yang menyuruh saya untuk berbicara. Ini murni dari lubuk hati saya. Karena kepedulian saya terhadap 6.577 penerima manfaat. Jikalau kata-kata saya ini ada pihak-pihak yang merasa terganggu, saya mohon dimaafkan. Tapi intinya sekali lagi bahwa yang saya bicarakan ini hanya semata-mata untuk kepentingan 6.577 penerima manfaat. Karena situasi pandemi COVID begini, sekali lagi, dengan uang 150.000 itu mereka bisa buat apa dalam sebulan? Kalau dalam rumah itu ada sekitar 45 orang. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak mau berpanjang kata. Seperti biasa, di akhir live saya pernah mengutip satu bahasa. Daun yang berguguran tidak pernah membenci angin. Pemerintah yang bijak selalu berdiri dan berkorban demi kepentingan masyarakatnya. Itu saja bisa saya sampaikan dari sudut Kota Belu. Dari kampung yang terpencil yang ada di tengah-tengah kota, saya Vicky Nahak menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Semoga senantiasa Tuhan yang Maha Kuasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan. Tapi apa yang saya bicarakan ini semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat Belu yang lebih baik. Salam dari sudut Kota Belu, merdeka.